Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rizka Pindah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen yang bertemakan penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai jenis komponen-komponen, elemen-elemen yang saling bekerja sama demi suatu tujuan, yaitu menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk membantu pekerjaan dari manajemen perusahaan atau organisasi. Sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem informasi di dalam sebuah organisasi untuk mempermudah orang-orang atau bagian-bagian di dalam organisasi tersebut mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk mempermudah pekerjaan dan apalagi yang berhubungan dengan data dan informasi. Menurut Lipursari, ada beberapa karakteristik sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen tersebut bergantung kepada letak data dan alur informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen berorientasi pada data dan bentuknya tidak fleksibel, tetapi akan membantu manajer atau siapapun dalam organisasi atau perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tepat. Dalam Dina Marisa Khairina, ada beberapa tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu untuk menyediakan berbagai informasi yang dipergunakan dalam menentukan berbagai hal yang diinginkan organisasi atau manajemen. Untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dan digunakan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan lanjutan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah ialah suatu aplikasi sekolah yang menjadi terobosan yang sangat dibutuhkan sekolah di zaman sekarang yang sudah serba maju ini. Beberapa manfaat sistem informasi. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa mewajibkan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan proses perencanaan dan kegiatan manajemen dengan cara efektif. Yang ketiga, efisiensi kebutuhan sekolah-sekolah. Yang keempat, penjagaan dan keamanan data terjamin dengan sistem kegiatan arsip. Yang kelima yaitu dapat memperbaiki produktivitas dan kinerja di setiap level manajemen. Yang keenam, sekolah dapat menggunakan sistem informasi ini untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang ketujuh yaitu dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang kedelapan, dapat mendukung tercapainya keunggulan strategis. Ada banyak macam serta juga sistem informasi yang beredar di masyarakat. Yang sangat populer digunakan adalah sistem informasi manajemen sekolah berbasis web, yang dapat dirasa penggunaannya mudah dan tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Di setingkat universitas, kita semua dapat mengenal sistem informasi akademik. Pada dasarnya, sistemnya sama, hanya pada level kebutuhannya saja yang berbeda dari yang lain. Tetapi, titik sejatinya aplikasi berupa sistem informasi sekolah dapat membantu meningkatkan mutu kualitas pelayanan di setiap sekolah dan juga dapat membantu para pengambil keputusan secara cermat menetapkan kebijakan strategi dan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari sekolah. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan manajemen di setiap tata kelola perguruan tinggi yang ada untuk menghasilkan sebuah sistem informasi agar terintegritas dengan sangat baik. Perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu sistem informasi didefinisikan secara jelas dan lebih terperinci sehubungan dengan jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh institusi. Yang kedua yaitu adanya teknologi infrastruktur, alat komunikasi, dan perangkat lunak seperti aplikasi, sistem operasi apa yang dibutuhkan oleh institusi. Yang kedua yaitu adanya teknologi infrastruktur, alat komunikasi, dan perangkat lunak seperti aplikasi, sistem operasi,
database, dan lain-lain yang sangat harus tersedia. Yang ketiga yaitu adanya manajemen informasi yang menyangkut perangkat manusia atau brainware yang akan mengimplementasikan sistem informasi yang dibangun dan yang akan mengembangkan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen sekolah. Minarto dalam Triwiyanto menyebutkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sebuah layanan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Titik tujuan diadakannya manajemen sekolah atau manajemen pendidikan ini yaitu untuk meningkatkan dan juga untuk mengoptimalkan pekerjaan setiap instansi pendidikan sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai secara yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya itu konsep dasar manajemen perguruan tinggi. Rata-rata paling banyak perguruan tinggi adalah organisasi sosial atau nirlaba. Rata-rata biasanya lebih cenderung disebut sebagai perusahaan komersial yang sebagaimana perusahaan bisnis yang lain. Oleh karena itu, yang dibahas di sini adalah manajemen perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk manajemen kegiatan sosial atau nirlaba. Kegiatan administrasi yang baik dalam suatu universitas bahasan utama yang akan disajikan adalah mengenai proses dan aktivitas manajemen yang perlu dilakukan dengan pokok-pokok bahasan mengenai manajemen strategis dan cara pengukuran percaya kinerja manajemen. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah atau perguruan tinggi. Pengaruh sistem informasi manajemen dalam manajemen sekolah atau perguruan tinggi sangat mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Peran sistem informasi dan teknologi sangat menentukan keberhasilan pendidikan di Indonesia saat ini. Titik proses yang unggul harus juga didukung oleh sistem dan alat yang dapat memberikan pedoman dan informasi yang lebih tepat serta pengelolaan yang sangat baik. Informasi dan proses tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yang sesuai dan tepat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi manajer dan pengambilan keputusan dan dasar untuk tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.